Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Wahyuningsi dari Pendidikan Seni Rupa dengan nomor mahasiswa 12066 18044 akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Di sini ada 4 soal. Saya akan membahas soal satu persatu. Dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2017 menjelaskan bahwa guru merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam proses pembelajaran. Guru adalah tenaga pendidik profesional yang bertugas mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai calon guru seni budaya, langkah nyata yang saya lakukan di masa pandemik ini untuk menunjukkan bahwa saya bekerja profesional dengan memenuhi 4 kompetensi dan juga menjaga kode etik keguruan adalah dengan menyediakan ruang kelas yang sesuai dengan proses pembelajaran seperti Google Classroom. Ruang kelas ini bertujuan sebagai wadah yang digunakan untuk memberikan dan mengumpulkan tugas. Hal ini merujuk pada kompetensi pedagogik yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa guru harus memiliki kemampuan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran. Selain itu, guru juga menciptakan dan mengembangkan suasana pembelajaran yang efisien bagi peserta didik yang disebutkan dalam Kode Etik Guru tahun 2008 pasal 6. Saya juga akan membuka sesi konsultasi secara pribadi dengan peserta didik. Jadi peserta didik bisa bertanya mengenai tugas yang saya berikan dan saya bisa memberikan masukan karya peserta didik agar peserta didik bisa memahami bagaimana prosedur yang baik dalam membuat karya. Seperti terdapat pada kode etik guru yang berisi, guru mengakui bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik secara individual dan masing-masing berhak atas layanan pembelajaran. Nah, kalian bisa melihat kode etik guru di site PGRI Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian tetap menjadi teladan yang baik ketika melakukan pembelajaran, baik berupa diskusi di grup maupun tatap muka secara online. Keteladanan yang baik bisa berupa tutur kata maupun perilaku yang menunjukkan sikap toleran, jujur, adil, bertanggung jawab, disiplin, santun, bijaksana, dan kreatif. Sikap ini sejalan lurus dengan kompetensi kepribadian yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Kode Etik Guru pada pasal 6 ayat 3 yang berisi guru memberikan pandangan profesional, menjunjung tinggi nilai-nilai agama, hukum, moral, dan kemanusiaan dalam berhubungan dengan masyarakat. Kemudian tetap pada bekerja sama dengan Dewan Pendidikan atau komite sekolah, saling berdiskusi dengan masyarakat mengenai keadaan saat ini, membantu menghimbau masyarakat dan media sosial untuk tetap menerapkan prosedur yang sesuai pada masa pandemik ini kepada masyarakat. Di media sosial saya bisa membuat ilustrasi prosedur mengenai new normal. Langkah-langkah ini sesuai dengan kompetensi sosial yang tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Kode Etik Guru yang berisi guru peka terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Saat ini, pembelajaran melalui video semakin digemari. Ada banyak sekali penyedia jasa les secara online yang muncul. Video menjadi salah satu media yang cocok dalam proses pembelajaran. Selain penjelasannya yang interaktif, video juga bisa meningkatkan minat peserta didik untuk belajar. Saya sebagai guru juga perlu kreatif berinovasi dalam pembelajaran berupa video.
Selain karena penerapan pembelajaran daring, pembelajaran berupa video ini bisa mengembangkan kemampuan profesional guru. Guru secara perseorangan atau bersama menciptakan, memelihara, mengembangkan suasana yang menyenangkan sebagai lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik sesuai dengan kode etik guru. Menurut Permendiknas tahun 2007, apa yang bisa dilakukan kepala sekolah terkait kompetensi manajerial, yaitu merancang kurikulum dan pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pembelajaran daring dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Mengadakan ilmu teknologi kepada para guru untuk bisa melaksanakan pembelajaran secara daring, mengelola unit pelayanan khusus sekolah dalam administrasi secara online, menyediakan fasilitas kepada peserta didik yang kurang mampu berupa kuota ataupun handphone agar tetap bisa melakukan pembelajaran secara online. Sedangkan yang bisa dilakukan kepala sekolah terkait kompetensi kewirausahaan adalah dengan menyediakan sarana kepada para pengelola kantin ataupun koperasi untuk bisa menjual makanannya secara online. Bersama guru menciptakan inovasi mengenai proses pembelajaran yang lebih fleksibel, bisa memanfaatkan peserta didik yang memiliki kemampuan lebih untuk unjuk kemampuan seperti menyediakan sarana untuk para siswa yang pandai bernyanyi di YouTube atau menjual jasa desain bagi peserta didik yang berada di sekolah multimedia. Kita lanjut ke nomor 3. Sekolah merupakan sebuah organisasi besar. Oleh karena itu, adanya struktur organisasi menjadi hal yang pokok. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar yang terjadi di sekolah tersebut. Di sini adalah salah satu contoh struktur jabatan yang ada di suatu sekolah. Nah, di sini adalah salah satu contoh struktur jabatan yang ada di sekolah jika terdapat profesi kepala sekolah, penjaga sekolah, guru, tenaga administrasi, petugas kebersihan, supir sekolah, dan psikolog. Nah, di sini ada kepala sekolah yang paling atas. Kepala sekolah itu bertugas sebagai pemimpin utama dalam struktur organisasi sekolah. Tugasnya sendiri adalah bertanggung jawab atas segala kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian ada wakil kepala sekolah yang membantu kepala sekolah. Bidang kesiswaan yang bertugas untuk mengurus segala yang berkaitan dengan siswa dan untuk mengoptimalkan laksananya KBM dengan baik. Bidang humas ditunjukkan pada kegiatan non-akademis di mana bekerja sama dengan kesiswaan, bendahara, sarana prasarana, dan kurikulum. Selain itu, merencanakan dan melaksanakan program juga menjadi tugas dari orang yang berada di bagian hubungan masyarakat. Bidang keuangan, mengurus keuangan yang ada di sekolah. Kemudian ada bidang kurikulum yang memiliki peran yang besar atas terlaksananya program kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada kepala unit teknis di bawah bidang kurikulum. Kepala unit teknis ini bertugas memelihara laboratorium dan perpustakaan yang ada di sekolah. Kemudian ada pembina OSIS, bertugas untuk membina OSIS. Ada dewan guru yang bertugas melaksanakan proses pembelajaran. Ada tata usaha yang berperan sebagai penyelenggara kegiatan administrasi yang berkenan dengan pengumpulan data dan surat menyurat. Nah, di dalam tata usaha ini juga ada tenaga administrasi yang mengurus di bidang kepegawaian, kesiswaan umum, dan petugas layanan khusus. Petugas layanan khusus ini terdiri dari penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan supir sekolah. Kemudian ada psikolog yang bertugas mengatasi masalah peserta didik di dalam sekolah. Kita lanjut di nomor 4. Upaya
yang dilakukan adalah dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan guru. Hal tersebut berkaitan dengan fungsi organisasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 pada pasal 61 yang berbunyi, tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Dengan mengajak guru untuk mengikuti organisasi profesi guru, secara tidak langsung, guru telah meningkatkan kompetensi guru yang berfungsi sebagai pemersatu antara guru-guru lainnya. Jadi, antar guru bisa saling berkomunikasi, bisa saling berbagi mengenai apa yang telah mereka pahami di sekolah yang telah mereka ajar. Sekian dari saya, Fitria Wahyuningsi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.